Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan uji coba pada bahan makanan yang ada di depan saya ini. Yang pertama ada tahu putih yang sudah diiris tipis, ada kentang, ada apel, ada nasi, ada sedikit mentega atau margarin, ada telur rebus yang diambil putihnya saja, ada biskuit, ada pisang, ada gula pasir, ada terigu, dan ini larutan lugolnya. Tujuan melakukan uji coba pada bahan makanan ini yaitu untuk menentukan atau mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Mari kita mulai untuk melakukan uji cobanya. Saya teteskan ini cairan lugolnya ke dalam tahu putih. Selanjutnya ada irisan kentang, ada irisan apel, ada nasi, ada margarin, ada putih telur, ada biskuit, ada pisang, ada gula pasir, dan yang terakhir pada terigu. Mari kita tunggu setelah beberapa menit kemudian. Setelah didiamkan beberapa menit, mari kita lihat hasil dan perubahannya pada bahan-bahan yang ada di depan saya ini, yang sudah ditetesi larutan lugol. Yang pertama ada tahu. Ini tahu putih, tidak melakukan reaksi apa-apa ya, tidak terjadi reaksi apa-apa, warnanya merah seperti ini. Yang kedua ada kentang. Kentang ini warna kentang ini warnanya biru keunguan, berarti ini termasuk ke dalam karbohidrat. Kita pisahkan ya, mana yang bukan termasuk karbohidrat dan yang termasuk karbohidrat. Yang pertama ada kentang. Ini ada apel. Apel ternyata tidak melakukan perubahan, tidak terjadi reaksi. Tidak terjadi reaksi pada apel, berarti ini bukan termasuk karbohidrat. Selanjutnya nasi. Ini nasi berubah warnanya menjadi biru keunguan.
ini dinamakan bahwa nasi termasuk ke dalam karbohidrat. Nih ada margarin. Margarin tidak terjadi reaksi apapun ya, jadi tidak berubah warna. Berarti margarin tidak termasuk ke karbohidrat. Ada putih telur. Putih telur pun sama, tidak ada reaksi berubah warna seperti ini. Berarti ini masuknya ke bukan karbohidrat. Ada biskuit. Biskuit ini melakukan reaksi perubahan warna menjadi biru keunguan. Berarti ini termasuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya ada pisang. Pisang berubah warna menjadi biru keunguan. Berarti ini masuk ke dalam karbohidrat. Ada gula pasir. Gula pasir tidak menunjukkan reaksi perubahan warna. Berarti ini tidak termasuk ke dalam karbohidrat. Yang terakhir ada terigu. Ada terigu. Terigu ternyata terjadi perubahan warna. Warnanya menjadi biru keunguan. Berarti ini termasuk ke dalam karbohidrat. Saya sudah mengelompokkan mana saja bahan-bahan yang termasuk ke dalam karbohidrat. Selanjutnya saya akan melakukan uji coba pada bahan-bahan makanan ini untuk menguji apakah bahan-bahan ini mengandung lemak atau tidak, dengan tujuan untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun di sini bahan makanannya seperti ada wortel, seledri, pepaya, susu, ada kacang tanah, ada kemiri, ada minyak, ada singkong, ada jagung, ada margarin, dan yang terakhir air. Mari kita mulai untuk melakukan uji cobanya dengan cara menggosokkan wortel ini pada kertas warna coklat ini. Menggosoknya harus sampai berbekas seperti ini. Ada bekas seperti ini. Ada bekas seperti ini. Yang kedua ada batang seledri. Mari kita gosok ke dalam kertas yang warna coklat. Ada pepaya, ada susu. Mari kita teteskan saja menggunakan tangan ya. Ada kacang tanah. Ada kemiri,
Ada minyak, kita teteskan saja menggunakan tangan. Ada singkong, ada jagung, ada margarin. Ini margarinnya belum saya lelehkan, kita menggunakan tangan saja. Yang terakhir ada air. Ini tangannya udah bersih ya, saya buat bersih. Setelah semua bahan makanannya digosokkan pada kertas seperti ini, mari kita tunggu beberapa menit kemudian untuk melihat hasilnya. Nah, setelah 10 menit ini kita akan melihat hasilnya. Ternyata yang termasuk ke dalam lemak itu yang pertama ada minyak. Minyak jelas sekali meninggalkan jejak dan membuat kertas ini menjadi transparan. Yang kedua ada kemiri. Kemiri juga ini termasuk ke dalam lemak karena dalam kertas ini terlihat jejaknya menjadi transparan. Yang ketiga ada kacang tanah. Kacang tanah juga sama meninggalkan jejak dan menjadi kertas ini menjadi transparan. Yang terakhir ada margarin. Margarin jelas sekali termasuk ke dalam lemak. Sedangkan yang tidak termasuk ke dalam lemak ada singkong, tidak meninggalkan jejak. Ada jagung, ada susu, ada seledri, ada wortel, ada pepaya, yang terakhir ada air. Jadi pengertian lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang dengan terstruktur yang berbeda dengan karbohidrat. Untuk mengetahui ciri-ciri sumber lemak atau yang mengandung lemak dapat dilakukan sebagai contohnya yang sudah saya lakukan seperti ini. Jadi kesimpulannya yaitu antara karbohidrat dan lemak. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Senyawa ini berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Untuk mengetahui adanya karbohidrat atau amilum dalam suatu bahan makanan dapat dilakukan dengan uji iodium larutan, seperti yang sudah saya tadi laksanakan. Jika bahan makanan tersebut mengandung amilum, maka setelah ditetesi larutan iodium akan berubah warna menjadi biru tua atau biru keunguan. Selanjutnya lemak. Lemak juga tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, namun memiliki struktur berbeda dengan karbohidrat. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan pelindung organ tubuh. Kandungan lemak dalam bahan makanan
dapat diuji dengan menempelkan bahan pada kertas koran. Kertas seperti ini yang sudah tadi saya perlihatkan dalam uji coba. Jika setelah kering meninggalkan bekas licin dan tembus cahaya, berarti bahan tersebut mengandung lemak. Sekian dari hasil uji coba yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.